Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur karena pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Hingga detik ini kita sungguh-sungguh menikmati bagaimana Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya Dia nyatakan setiap hari selalu baru. Karena itu biar pagi hari ini kita satukan hati kita. Kita sama-sama naikkan syukur kita. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia sebagai rasa syukur kita karena apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Sungguh begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Betapa kami kagum akan segala karya-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bagaimana Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, tidak ada satupun yang salah. Karena rancangannya sempurna bagi kita. Biar pagi hari ini, ketika kita mengingat kembali apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita, gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur yang kita naikkan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Syukur Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Bersama-sama katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
Kau hadir di sini, mengalihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar. Engkau gak pernah berpaling dari hidup kami. Engkau selalu setia mendengarkan setiap doa-doa kami, dan kekuatanmu senantiasa memampukan kami. Yes, amin. Terima kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Terima kasih. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama nama kita semua bersama bangkit berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Bersama katakan terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Oh, oh, oh.
kami merenungkan apa yang Engkau sudah perbuat, tidak ada satu pun pribadi yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Coba kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kasih-Nya begitu ajaib, menolong kita, memulihkan setiap luka dalam hidup kita. Dan hanya Dia yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Sebab itu dalam situasi keadaan apapun juga, kami tetap pegang Engkau Tuhan. Kami tetap pegang Engkau. Kami tetap mempercayakan Engkau untuk atur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku sekali lagi bersama-sama namamu. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, hanya Engkau yang layak. Terima setiap pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Haleluya, yes amen. Haleluya, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Amin, amin. Alami kelegaan yang dari Tuhan bagi hari ini. Apapun masalah kita, problema kita, percayalah, Dia sedang proses untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Hidup kita dipulihkan, diperindah, dan siap menjadi satu kesaksian. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam ibadah raya pagi hari ini. Terus Engkau beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap tinggikan, agungkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Perpatin yang siap untuk bersorak-sorai bagi Allah kita. Coba lambaikan tangan kita, men. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yes. Oh, haleluya. Amin. Kita naikkan syukur kita bagi Dia yang hebat.
dahsyatnya Allah kita, amin, yang selalu beracara di dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja kemuliaan, Raja keagungan yang layak terima pujian dari semua umat ciptaan. Terima kasih. Dan kami menjadi kesayangan Raja kemuliaan. Kami yang ada di tempat ini menjadi kesayangan Raja keagungan. Bahkan Engkau menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Apa yang tidak bisa Engkau perbuat Tuhan, semua bisa. Dan Engkau selalu membela setiap kami.
Terima kasih Bapa. Sebab itu ketika keadaan semakin tidak menentu, kekecewaan demi kekecewaan, kekhawatiran muncul di mana-mana, tapi kami memiliki Engkau, pengharapan yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, amin, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, ya Tuhan. Lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampaknya suram, ya, awan gelap menghadap, awan gelap pun menghadapi badai, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, diriku. Bersama-sama katakan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan terbayang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan terbayang, sebab Yesus sertaku. Katakan ini dengan iman bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan terbayang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah
ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang hamba-Nya yang sebentar untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami membuka hati kami untuk belajar bersama-sama kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau isi penuh hati kami, bejana hati kami dengan semua kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih pada Bapak Ibu kembali yang berikan kami kesempatan untuk bisa melayani pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang Tuhan punya waktu, ya. Dalam setiap kehidupan kita, ya, kita yang sudah ditebus oleh darah-Nya, Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, Tuhan yang mempunyai waktu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Ketika manusia Adam dan Hawa waktu itu setelah diciptakan, ya, mereka hidup di dalam Taman Eden. Di sana tidak ada, karena mereka dalam kemuliaan Tuhan, mereka belum ada di dalam batas waktu yang seperti hari ini, ya. Mereka tidak tahu hidupnya itu berapa hari, berapa tahun, ya, kita tidak tahu, karena mereka hidup di dalam kemuliaan Tuhan, ya. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, ya, mereka diusir dari Taman Eden dan harus keluar dari hadirat Allah, keluar dari kemuliaan Tuhan. Disitulah waktu itu terjadi, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi walaupun hari-hari itu Tuhan tetap memperhatikan manusia, Tuhan tetap merencanakan yang terbaik kepada umat ciptaannya, ya, khususnya Adam dan Hawa dan semua kita manusia. Saudaraku, Tuhan punya waktu untuk masa depan kita, ya. Yang pertama, Tuhan menyediakan atau menentukan waktu untuk masa depan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel sebelum mereka menjadi satu bangsa yang besar, ya, Tuhan memilih Abraham, ya, dan dari Abraham itu Tuhan memberikan janji-janjinya yang luar biasa, ya. Salah satunya adalah Abraham disuruh keluar dari tempat tinggalnya dan dia akan diberi satu tempat yang indah oleh Tuhan, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini adalah janji untuk masa depan bagi Abraham dan keturunannya, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah berjalannya waktu, ya, Tuhan menepati janji Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, dan terus akhirnya, ya, Yakub mempunyai anak 12, ya, yang disebut dengan bangsa Israel atau suku Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan akan tetap menepati janjinya untuk masa depan mereka, ya. Mungkin Abraham tidak lihat anak cucunya kok belum masuk ke tanah Kanaan, ya, saudaraku. Ya, mereka masih mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Mereka ada nanti kelaparan, pindah lagi, ya. Itulah kehidupan Abraham dan Yakub waktu itu dan keturunannya. Dan Tuhan memberikan janji bahwa keturunan tetap akan masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Nah, rencana Tuhan, waktu Tuhan, memang kita nggak tahu, ya. Mungkin anak cucu dari Abraham, ya, dan saat pada waktu itu adalah dimulai dari Yakub, ya, karena dia mempunyai anak 12 orang, ya. Wakil, ya, anaknya, ya, 12 orang, ya, kayak keluarganya Bugem. Ya. Nah, kalau orang zaman dulu itu anak 12 itu wajar biasa, ya. 11, 12, ya, 13 itu wajar. Nah, dimulai dari Yakub beserta anak-anaknya inilah, ya, akan Tuhan menjadikan satu bangsa yang besar, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka akan menjadi satu bangsa yang besar, ya. Mereka akan menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah kepada Abraham.
Tetapi mereka harus memulai satu proses dahulu ya. Kita melihat bahwa mereka di proses Tuhan itu gak sedikit ya. Sebelum mereka akan masuk ke masa depan yang Tuhan janjikan, Tuhan proses begitu lama ya. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-11 ya. Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Proses yang begitu lama, waktu ya yang Tuhan tentukan untuk mereka menuju masa depan itu lama sekali ya. Keluaran 12 ayat yang ke-40 di sana dikatakan, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya waktu, walaupun ini lama sekali ya, 430 tahun orang Israel itu berada di Mesir dan mereka dijadikan budak ya, dipaksa bekerja dengan begitu keras. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ini lama, tapi ini adalah waktunya Tuhan ya. Tadinya mereka ketika masuk ke Mesir itu, ketika si Yusuf ya menjadi menteri di sana dan dia bisa mengatasi masalah yang besar yaitu kelaparan. Dan mulailah anak-anaknya Yakub atau saudara-saudara Yusuf itu ke sana ya membeli bahan makanan, dan tahulah mereka bahwa Yusuf itu adalah saudara mereka yang dijual ya, yang dibuang oleh mereka. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah mereka tahu ya mereka dimaafkan oleh Yusuf ya, dan akhirnya mereka diundang Yusuf untuk tinggal di Mesir ya, supaya mereka tidak mengalami kelaparan. Akhirnya ayahnya juga si Yakub juga nah saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya mereka tinggal di Mesir ya. Mereka waktu itu hanya sekitar 60 atau 70 orang ya dari keluarga dari anak cucunya Yakub ini ya. Hanya berapa puluh saja masuk ke tanah Mesir, dan Tuhan izinkan sampai mereka berada di Mesir 430 tahun ya. Mereka akhirnya menjadi satu bangsa yang besar ya. Inilah waktunya Tuhan. Tuhan izinkan mereka di tanah Mesir ya, supaya keluarga ini menjadi satu bangsa yang besar. Kenapa mereka menjadi satu bangsa yang besar? Karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan dan mereka harus berperang ya, menghabisi penduduk asli Kanaan itu tadi ya. Dan itu memang sudah rencana Tuhan, itu sudah waktu Tuhan ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya mungkin juga proses dalam kehidupan kita juga lama. Tuhan menjawab setiap persoalan kita, doa kita mungkin lama ya. Tapi ini adalah proses Tuhan. Tuhan punya waktu untuk setiap rencananya ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ya kadang kita manusia tetap mempunyai satu hal yang Tuhan cek suwene wis aku kerjakan sendiri aja ya. Itu manusia ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka sudah dibentuk dijadikan Tuhan di tempat Mesir begitu lama, tetapi ketika mereka berjalan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka juga sering melanggar Tuhan, tidak menepati janji Tuhan, tidak berbuat yang baik pada Tuhan. Harusnya mereka hanya beberapa hari saja masuk di dalam tanah Kanaan ya, masuk di dalam rencana Tuhan. Tetapi mereka dengan kedagingannya membuat Tuhan marah, Tuhan membuat kesal, sehingga mereka dibuat berputar-putar lagi di padang gurun ya. 40 tahun lagi, sehingga mereka masuk ke masa depan mereka 470 tahun ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mempunyai waktu untuk masa depan kita ya. Kalau kita nurut sama Tuhan, kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya yang sudah tentukan itu. Kita jangan
seperti meniru bangsa Israel. Karena kita ini Israel rohani ya. Dan kita lebih baik, kita sudah ditebus dengan darahnya. Tuhan sudah menentukan kita untuk masa depan kita. Masa depan kita ini sudah enak ya. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Hanya dengan percaya dan melakukan kebenarannya, kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi pasti kita yang menerima Tuhan, yang berjalan di dalam kebenarannya, masa depan kita adalah hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan waktu yang begitu lama. Tetapi ini tetap adalah rencana Tuhan. Itu yang pertama, yaitu Tuhan punya waktu untuk masa depan kita. Mungkin kita juga punya, yang muda-muda kita punya cita-cita, punya pengharapan ya, untuk masa depan kita. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti menentukan masa depan kita. Karena itu ada firman Tuhan bahwa Tuhan menetapkan masa depan kita dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan merancangkan kehidupan kita yang baik. Tuhan tidak merancangkan setiap kecelakaan, setiap masalah ya. Tapi kenapa seringkali juga ada masalah dalam kehidupan kita? Beberapa waktu yang lalu pas COVID gitu ya, keluarga saya kehilangan 2 orang saudara. Yang satu sepupu saya, yang satu sepupu dari almarhum ibu saya ya. Semuanya kena COVID. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ya. Saya katakan, Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan dia kena COVID dan akhirnya harus kembali. Tuhan jawab, itu punyaku ya. Itu adalah waktuku ya. Padahal dia juga sudah, yang sepupu saya ini sudah vaksin ya, sudah vaksin waktu itu ya. Tapi juga tetap harus pulang ya. Dia sempat dirawat 10 hari. Sebelum 10 hari di rumah sudah sakit, dia sudah berobat untuk melawan COVID ya. Akhirnya tetap tidak bisa masuk di rumah sakit ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun prosesnya lama ya, tapi kalau sudah Tuhan tentukan masa depan hanya segitu ya sudah ya. Tetapi adiknya juga, sepupu saya, adiknya yang meninggal ini juga sama kena ya. Bersama-sama dia juga, memang rumahnya beda ya, satunya di kampung di Balung Tunjung, satunya di Jemur Sari ya. Mereka sama-sama gencar berobat untuk melawan COVID ya. Dan akhirnya kakaknya berangkat, yang adiknya ini masih bertahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena ini sudah waktunya Tuhan ya. Semuanya bilang, aduh kalau dia gini coba. Yang mamanya ya bilang, kalau dia pulang ke kampung ini pasti tak rawat, pasti tidak akan berangkat ya. Saudara, kalau ini sudah waktunya Tuhan ya. Saya katakan sudah waktunya Tuhan, Mak, sudah ikhlaskan, Mak. Tuhan punya rencana yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Rencana kita, rencana apalagi yang anak-anak muda, serahkan masa depan. Tetapi yang terpenting adalah hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang dalam perjalanan mereka menyedihkan hati Tuhan, melawan Tuhan, sehingga Tuhan membuat lama sekali, diperpanjang waktunya untuk bisa masuk dalam masa depan mereka. Itu yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar untuk tetap sabar dalam menantikan masa depan yang Tuhan janjikan. Yang kedua adalah Tuhan punya waktu untuk menjawab setiap doa kita. Kita melihat di dalam peristiwa di dalam Yohanes pasal yang kedua, peristiwa Tuhan Yesus membuat air anggur kota Kana ya. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika terjadi satu pesta di Kana ya, dan terjadi satu masalah, saudaraku, Ibu Yesus ini tahu ya, Ibu Maria ini tahu ya. Jadi kemungkinan ini pesta ini adalah masih kerabat dari Ibu Maria ya, karena Ibu Maria tahu ya, kalau kerabat itu kan tahu kalau dalam satu pesta itu kerabat itu ada juga di dalam ya. Jadi tahu apa yang ada di dapurnya yang punya hajat ini tahu ya saudaraku. Karena ini kerabat, jadi kemungkinan ini masih kerabat dengan Ibu Maria, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga ketika Ibu Maria tahu, waduh anggurnya sudah habis ya. Aduh gimana ini, tamu-tamu masih banyak ya. Ya kalau orang Israel itu memang suguhannya itu anggur itu yang paling baik, itu adalah yang terbagus ya, yang termewah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi anggur ini habis ya. Dan Ibu Maria kan tahu ya, anaknya ini kan punya puasa ya. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, air anggurnya habis. Dan Tuhan jawab, saatku belum tiba. Tuhan punya waktu ya. Jangan dikira Tuhan nggak tahu, Tuhan juga tahu ya. Keluarga ini lagi kekurangan, punya masalah kekurangan anggur ya. Kalau anggur ini tidak dipenuhi ya, dia bisa mungkin dirasani ya, dirasani itu apa ya, diomongin sama para undangan, kok kasih konsumsinya nggak gini ya, nggak pas, kita belum datang sudah habis konsumsinya. Nah, kalau orang Jawa bilang itu masak yang lebih gak apa-apa, jangan pas-pasan nanti kekurangannya gitu. Lebih baik daripada kekurangan. Nah itu biasanya orang Jawa, makanya masaknya dikasih namanya itu sayur luweh katanya, biar berkatnya luweh atau berlebihan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Ibu Yesus ini tahu ada masalah di dapur dari keluarganya, dan dia mendatangi Tuhan, katakan air anggur habis. Tuhan menjawab, saatku belum tiba. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya waktu kapan dia akan mau menolong ya keluarga ini. Tuhan punya waktu ya. Kapan akan menjawab doa kita ya. Kadang memang kita itu gopo atau tergesa-gesa, kapan Tuhan mau jawab, kapan Tuhan ini selesai, masalahku selesai, kapan Tuhan sakitku gak selesai ya. Nah serupa yang dikasih Tuhan, pada waktu ibu saya sakit ya, kakinya itu mungkin syarafnya ya, karena syaraf atau tulang ya, kalau tulang mungkin lututnya, tapi itu syaraf yang tidak bisa membuat dia angkat kakinya. Karena sudah terlambat, jadi kita berobat itu ya wis macam-macam, mau terapi mau apa, dia nggak sembuh ya. Saya katakan ini sudah waktunya Tuhan sudah izinkan ya, ucap syukur saja ya. Namanya orang tua ya nggak enak aku menyusahkan orang begini. Tidak apa-apa, ini adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan untuk apa? Untuk saya anaknya melayani, mengasihi, merawat orang tua. Merasa tidak terbeban, sehingga dia merasa oh ya wis ya, sehingga dia bisa ikhlas menerima apa yang Tuhan berikan. Nah selalu yang dikasih Tuhan tahu saat menjawab doa kita. Dan ketika Ibu Maria berkata kepada Tuhan bilang saatku belum tiba ya. Dan Ibu Maria punya iman ya, dia berkata kepada pelayan-pelayanan, apa yang dikatakan Tuhan nanti lakukan ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lakukan ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu ya kita tidak tahu berapa menit dari Ibu Yesus berkata, anakku ini kehabisan anggur. Tuhan bilang saatku belum tiba Ibu ya.
Sampai Tuhan berkata kepada pelayan-pelayannya, siapkan itu gentong, kalau di sini itu gentong ya, kalau di sana bilangnya apa itu, tempayan. Siapkan tempayan ya, yang banyak ya, seberapa menit tempayan siapkan dan isi dengan air. Dari itu ibu berkata kepada Tuhan Yesus, kehabisan anggur, sampai Tuhan menyuruh pelayannya, kita nggak tahu berapa jam, berapa menit ya. Tetapi itulah waktu Tuhan ya. Kita nggak bisa berbuat sendiri ya. Kita nggak bisa mungkin juga si tuan rumah, ayo mas sana cari anggur keluar kota. Mungkin si tuan rumah sudah berusaha ya cari anggur keluar kota sana. Tapi waktunya sudah mepet karena mungkin ya. Nah, serbian dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan punya waktu. Ya, kalau tadi itu waktu yang lama ya, bangsa Israel harus 430 tahun ya, menantikan waktu Tuhan, janji Tuhan. Dan saat di Kana ini hanya berapa jam atau berapa detik kita nggak tahu ya. Tetapi Tuhan punya waktu ya. Tuhan punya saat. Dia katakan saatku belum tiba. Kalau saatnya sudah tiba ya, Tuhan buat mujizat itu ya. Sehingga Tuhan buat anggur itu lebih enak daripada yang habis tadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap masalah kita membutuhkan jawaban Tuhan. Kita harus perlu menantikan Tuhan dengan sabar ya. Kita tidak usah gopoh dengan waktunya Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan ya, kita tahu bahwa saatnya Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Saya ada kesaksian sedikit waktu saya tentang jodoh saya waktu itu ya, saudara ya, jodohnya ada di belakang sana, saudara yang dikasih Tuhan ya, ini menyangkut tentang pernikahan ya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan sampai usia 30 belum ketemu jodohnya ya, saudara. Bukan berarti saya tidak punya pacar, punya lah ya. Ya. Tapi selalu nggak jadi gitu ya, nggak jadi. Kadang juga saya senang dengan ini, dia nggak senang, dia senang saya tidak senang gitu. Yaitu sampai sudah usia 30. Nah, ini orang tua saya ini namanya anak perempuan ya, tinggal saya sendiri. Adik saya masih belum menikah juga. Yang saya ini karena perempuan ya. Dan tetangga saya itu bilang, oh kalau orang Kristen itu nggak boleh menikah ya. Ibu saya mah dongkol ya katanya. Lu ya boleh. Yang nggak menikah itu kan Katolik, itu penyerahan diri. Ibu saya bilang begitu sama tetangga ya. Akhirnya ibu saya bilang kepada saudara-saudaranya ya, akhirnya dicarikanlah saya jodoh. Carikan saya jodoh, ya keluarga sudah sepakat mau dijodohkan dengan si A yang masih dalam keluarga, masih ada keluarga, mau dijodohkan. Tapi saya dalam hati, aduh Tuhan, aku nggak senang dengan orang ini. Gimana ini Tuhan, kalau melawan orang tua, pas ini akan terjadi badai besar ya, saudara yang dikasih Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya nggak senang, saya nggak pas. Saya katakan, Tuhan, saya melayani Tuhan, walaupun saya nggak dikasih jodoh nggak apa-apa, saya tetap melayani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hanya saya doa begitu ya. Akhirnya ketika keluarga sudah sepakat mau dijodohkan, ini sudah ditentukan hari ini kita ketemu atau mau berbicara dengan keluarga laki ya, saudara. Terjadilah satu hal yang memang ini bukan waktunya Tuhan ya, saudara. Ternyata si cowok ini tidak takut Tuhan, memang Kristen, masih keluarga atau family. Ternyata di tempat pekerjaan dia sudah menjamah itu pembantu rumah tangganya. Jadilah heboh dier ya, seperti petir di siang bolong ya. Jadi keluarga saya, waduh ya gitu. Orangnya kelihatan baik, bagus, di gereja pinter ya. Tetapi ternyata dia punya kelakuan seperti itu. Dalam hati, Tuhan terima kasih, belum waktunya Tuhan.
Saya katakan terserah Tuhan, Tuhan mau kasih saya jodoh oke, tidak juga oke, yang penting saya tercatat dalam kitab kehidupan dan melayani Tuhan ya. Setahun kemudian Tuhan kirim datang dari jauh bro itu ya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, dan waktunya Tuhan, gak lama kita kenalan ya, karena satu pelayanan ya sudahlah, cuman 4 bulan kenal, melayani sama-sama, udah berangkat pemberkatan. Ya sudah, itulah waktunya Tuhan ya. Kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Walaupun mungkin kita digunjingkan seperti yang saya alami dengan tetangga-tetangga, dengan keluarga, apalagi wanita ya saya kasih Tuhan. Tapi kita harus tetap sabar. Dan Tuhan itu tidak pernah membuat kita itu dipermalukan. Kalau kita hidup kita sesuai dengan kebenaran Tuhan dan kita mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, ya, Tuhan memberikan waktunya itu tepat pada waktunya. Apapun itu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan sabar menanti jawaban dari Tuhan. Kita nanti saatnya Tuhan tiba. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya waktu untuk masa hidupmu ya saudara. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sepupu saya telah berangkat ya karena COVID. Walaupun dia sudah berusaha untuk mencari obat untuk kalau Tuhan sudah tentukan masa hidupnya sampai di situ, ya sudah. Tuhan punya waktu kapan masa hidup kita ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan kasih saya masa hidup juga sampai sekarang ya. Dan ini juga mendekati hari ulang tahun saya ya. Saya katakan Tuhan terima kasih. Ini sudah mau masuk di usia seperti ini. Karena saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil saya untuk melayani. Itu adalah satu panggilan Tuhan ya. Saat itu saya sekitar umur 12 atau 14-an gitu ya saudaraku. Saat itu dan saya dipanggil Tuhan, dicabutnya ya nyawa saya dari tubuh ya, disuruh pulang ya. 2 malaikat itu datang ke kamar saya, dia terangnya melebihi lampu dari kamar saya. Langsung dia cabut nyawa saya ini ya. Ternyata nyawa itu ada di tengah ini ya. Saya terasa cabut begini, seret gitu ya. Jadi saya bisa melihat tubuh saya ini. Tapi masih separuh saya teriak, enggak, saya enggak mau pulang, gitu ya. Malaikat bilang, kamu disuruh Tuhan pulang sekarang. Sambil dicabut, seret. Saya berontak, enggak, saya enggak mau. Karena saya belum melayani Tuhan. Padahal saya waktu itu enggak tahu apa itu melayani Tuhan ya, masih remaja. Karena saya belum melayani Tuhan, ya saya nggak mau pulang ya. Akhirnya dia kembalikan ya, setelah saya katakan saya belum melayani Tuhan, dia kembalikan plak kayak gini, langsung saya melek ya. Dia katakan kamu diberi kesempatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ngos-ngosan keringat dingin keluar ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat juga sampai sekarang. Tuhan kasih saya waktu untuk melayani. Masa hidup kita Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan kasih kita waktu sampai saat ini, kita bisa hidup, kita sehat, kita segar, kita bisa beribadah, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa makan, kita bisa menikmati sambal, kita bisa menikmati apapun juga. Itu adalah waktunya Tuhan. Dan Tuhan punya batas waktu, saatnya untuk masa hidup kita. Sampai kapan? Apalagi saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan juga, kalau kita pulang dengan hal-hal yang tragis seperti kecelakaan, gitu ya saudara, ya, sakit penyakit, ya. Tuhan sudah tentukan batas waktunya. Ya. Kalau saya punya tante yang ada di Cilacap itu, dia meninggal juga karena kecelakaan, dia tabrak lari ya. Habis tabrak sudah yang menabraknya lari dan nggak tahu dia tergeletak di jalan.
Tidak ada yang menolong karena Cilacap itu kotanya masih kecil dan sepi ya. Jadi habis takut dia tergeletak di jalan itu ya. Tidak tahu itu sudah berapa jam di situ, akhirnya ada orang lewat dibawa ke rumah sakit dan sudah nggak nututin, sudah di perjalanan dan meninggal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya. Padahal dia juga hamba Tuhan, dia anak Tuhan ya. Dia melayani Tuhan. Bahkan tante saya ini yang membawa jiwa saya datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Ya banyak sudah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ya saat masa hidupnya berakhir dengan cara yang seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan kok kejam sekali, dia harus pulang dengan cara yang seperti ini ya. Dengan cara apapun, kalau sudah waktunya Tuhan, kita harus pulang. Itu sebabnya kita harus menjaga kehidupan kita sehari-hari ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan panggil pulang. Baik kita tidur, langsung tak balik. Seandainya saya dicabut waktu itu sama malaikat, tidak diizinkan punya waktu lagi, ya sudah berangkat ya. Enak, saya tidur langsung berangkat ya. Saya katakan Tuhan, nanti saya pulang harus dengan cara yang seperti itu ya. Langsung saya tidur, bawa aja Tuhan kayak gitu. Nah, sering yang dikasih Tuhan. Atau dengan cara yang seperti tragis itu, seperti tante saya, seperti sepupu saya, ya karena COVID. Saudara, itu sebabnya kita harus syukur. Kalau sampai saat ini kita masih hidup ya. Karena masa hidup kita bukan ditentukan oleh COVID, oleh apapun. Kalau memang sudah masa kita selesai, ya sudah, kita akan pulang, kita akan dipanggil. Yang terpenting adalah jaga hari-hari kita ini. Siapkah kita sewaktu-waktu Tuhan panggil ya. Itu yang perlu kita lakukan. Masyarakat yang dikasih Tuhan, biarlah kita melihat ya, menjalani kehidupan kita ini dengan penuh roh yang takut akan Tuhan. Kadang waktu Tuhan itu kita lihat satu lagi peristiwa di dalam Yohanes tentang waktu Tuhan. Kisah Lazarus dalam Yohanes pasal yang 11. Lazarus pasal yang 11 ayat yang kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya waktu untuk menyembuhkan Lazarus. Ketika Marta Maria ini mengirim pesan, ya, dikatakan Tuhan, anak yang kau kasih sedang sakit, ya Lazarus sakit. Tetapi Tuhan dengan sengaja, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan kita tahu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Lazarus meninggal kan, meninggal dan si Marta dan Maria berduka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tapi Tuhan tahu, ya. Waktunya Tuhan tahu dan waktunya Tuhan sengaja. Kadang juga Tuhan sengaja jawab doa kita. Ya. Tuhan sengaja mengizinkan semuanya terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melihat iman kita, percaya kita kepadanya bagaimana. Ya. Ketika Tuhan sengaja tidak datang-datang, ya. Karena Tuhan tahu waktunya. Dan
Dari peristiwa ini akhirnya Lazarus pun meninggal. Ketika Tuhan sudah sampai di kotanya Betania, di dekat rumah Marta dan Maria, dikatakan, Tuhan Yesus sudah mendatang. Si Marta lari cepat menjumpai Tuhan Yesus, dan dia menangis. Dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan cepat datangnya, pasti saudaraku gak mati. Saudara yang dikasih Tuhan, dari perkataan ini Tuhan tahu bahwa Marta menyalahkan Tuhan. Nah, sering kita juga seperti ini. Kita nggak dijawab-jawab masalah kita menyalahkan Tuhan. Kapan sih Tuhan waktumu? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Kenapa Tuhan terjadi ini? Maria menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan katakan, loh, kamu ngerti toh aku bisa membangkitkan orang mati begini. Iya Tuhan, nanti itu kalau sudah di akhir zaman Tuhan pasti membangkitkan. Tuhan katakan, kamu tahu, tak ngerti toh, aku ini bisa membangkitkan orang mati. Tetapi karena Maria sudah menyalahkan Tuhan. Tetapi lain dengan Maria, perkataan yang sama juga ketika Maria juga menjumpai Tuhan setelah Marta, yang Marta pulang lagi, dan Maria yang lari menjumpai Tuhan Yesus. Saudara bisa baca ya ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya itu di rumah. Marta juga menemui Tuhan dan perkataan yang sama. Dia katakan, Tuhan, seandainya Tuhan datang, mungkin saudara tidak akan mati. Tetapi Tuhan tahu di dalam perkataan, ini perkataan yang sama ya, Maria dan Marta. Tapi Tuhan tahu di dalam lubuk hati Maria, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia hanya memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan di sana dikatakan ayat yang ke-33, maka Tuhan masih pula hatinya. Beda dari seperti Maria, sampai Tuhan katakan, kamu percaya toh aku bisa membangkitkan orang mati. Tetapi ketika Tuhan melihat Maria, dia merasa berbelas kasihan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, respon kita terhadap waktu Tuhan ini bagaimana? Kita nggak tahu Tuhan sengaja atau tidak. Kita nggak tahu saatnya Tuhan itu kapan. Tapi Tuhan mau lihat respon kita terhadap janjinya dan waktu Tuhan. Kapan Tuhan sembuhkan saya ini? Kapan Tuhan sembuhkan ekonomi saya ini? Kapan Tuhan sembuhkan apa yang kita pikirkan, yang masalah yang terjadi dalam kehidupan ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan mau melihat respon hati kita ya. Biarlah kita penuh dengan kerendahan hati, kita menerima setiap waktu Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan ya, biarlah kita percaya kepada Tuhan bahwa waktunya itu tepat, waktunya itu tidak lama. Tapi dengan satu syarat, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita harus bersyukur apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi. Kita harus nikmati ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Maka Tuhan akan menuntun kita. Pada waktunya yang tepat kita akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah kita belajar pagi hari ini ya, untuk percaya kepada waktu Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada jalan Tuhan yang akan disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan, saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Hari ini kita sudah diberi bekal, di mana kita semua diberi waktu yang sama 24 jam, tapi tergantung penggunaan waktunya. Ya, kairos dari Tuhan itu beda-beda di antara kita. Iya, beban persoalan apa yang kita doakan, ada yang 1 jam berdoa dijawab, dapat ayam goreng, dapat soto. Tapi ada yang berbulan-bulan berdoa belum.
Ada yang bertahun-tahun mendoakan belum? Ya, iya. Kalau ada yang belum menikah juga jangan galau. Jadi pembicara juga menjelaskan kalau memang waktunya Tuhan pasti itu yang terbaik. Amin. Iya. Semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Bapa kita. Amin. Tidak mungkin Dia memberikan kita sesuatu yang jelek, ya, sesuatu yang buruk, tapi Dia memberikan masa depan yang cemerlang, memberikan damai sejahtera dan sebagainya. Karena kerinduan kita semua ada di 1 Petrus 5 ayat 4, bisa dibacakan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 4, bisa iya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mau mahkota, bertahanlah, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, dikatakan maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, mahkota kemuliaan setiap kita mungkin berbeda. Iya, ada yang mungkin malas, mahkotanya kecil, kali di skala minggu gitu ya. Oh, yang ini yang rajin kasih mahkota gede, bagus. Tapi apabila Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, ini satu penghiburan, ini satu janji, dan jangan sampai kita gugur di tengah jalan. Karena sekali Yesus tetap, ya kalau kita lihat tadi, kita sudah mendengar bahwa memperhatikan, ada yang berpikir tidak sementara waktu berfirman, kalau seandainya itu waktu itu terjadi kekurangan anggur terjadi pada masa kini, umpamanya pestanya siapa yang nanya ya? Pesta Natal aja jangan pesta perkawinan, ya. Oh, kita kekurangan nasi goreng, itu Bu ya sama pas langsung bisa order by online, cari di Food Grab atau apa yang untuk makan, Shopee Food, langsung order. Tapi zaman dulu belum ada online, ya. Dan tapi mahkota yang ini juga tidak bisa ada tersedia di Tokopedia, juga nggak ada, ya. Jadi kita tetap harus berlomba-lomba untuk tetap dapat mahkota kemuliaan. Dan itu bisa didapat kalau kita setia, kalau kita tetap tekun, kalau kita tetap memuji dan menyembah sepenuhnya, tanpa ada rasa malas, tanpa ada suam-suam kuku. Amin. Tetap mau berdoa, doa malam. Amin. Iya, semoga didengar sama malaikatnya Tuhan. Ya. Saya udah makin berdiri, pemimpin pujian, singer, pemain musik, Bapak Ibu yang terkasih. Minggu lalu sempat saya katakan, sesuatu bisa terjadi kapanpun kita bisa berangkat. Ya, tetangga saya tiba-tiba berangkat meskipun masih muda. Katanya COVID sudah tidak ada, tapi ternyata
harus berangkat karena COVID. Ya. Kemudian ada yang kecelakaan. Kemudian di daerah perumahan orang kaya, satu perumahan regensi yang one gate system, dan suatu hal yang mustahil karena bisa terjadi meninggal karena kecelakaan. Satu daerah di daerah barat yang mungkin Bapak Ibu tahu, di Geraha titik-titik bisa terjadi kecelakaan, anak kecil ditabrak oleh tetangganya sendiri. Bayangkan yang terjadi, bisa terjadi perang sendiri. Ya. Tapi itulah yang terjadi di dunia. Kita tidak tahu. Jangan berkata, Tuhan saya masih lama, Tuhan aku masih muda, Tuhan aku belum menikah, Tuhan aku masih begini, Tuhan aku masih sekolah. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan waktu Tuhan. Tapi biarlah kita juga jangan gentar. Kalau doamu belum terjawab, pasti punya rencana yang terbaik. Proses tidak akan pernah berhenti. Proses itu akan tetap jalan, dan Tuhan pasti beri yang terbaik. Percaya dan yakin. Kairos Tuhan, waktu Tuhan pasti indah bagi kita. Saya sudah bagi berdiri. Berdoa dalam hatimu. Tuhan, apapun waktumu, ku percaya aku tetap menunggu dengan setia. Aku percaya janjimu akan selalu Tuhan tepati. Tidak akan pernah Tuhan ingkari. Dia bukan manusia sehingga dia lupa akan janji. Yang diperlukan adalah komitmen kita menepati proses yang ada. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ya Tuhan, seringkali kami tidak mengerti, seringkali kami protes akan proses ini Tuhan, seringkali kami mau menyerah Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
kami punya masalah, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi dalam setiap masalah mereka. Dengarkan suara-Mu Tuhan, suara-Mu yang lembut, menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam pikiran, sehingga semua merasakan Engkau begitu dekat. Engkau jawaban doa mereka di dalam nama Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Kami menangkap, kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menghadapi masa depan kami dengan satu keyakinan Engkau menggandeng tangan kami Tuhan. Sampai kapan? Sampai Maranatha Tuhan datang. Sehingga mahkota kami masing-masing kami terima dengan utuh, mahkota yang terindah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, yang memberikan masa depan yang gemilang, memberikan kami keluarga yang bahagia, memberikan kami Tuhan penyertaan-Mu, penguatan, perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu yang tidak menyampaikan isi hati-Mu, memberkati keluarganya, Bapak Medi, Sheila, Tuhan memberkati kekuatan dan hikmat yang daripada Engkau limpahkan, semangat diberkati dalam nama Yesus, karena sudah menerima firman-Mu dengan sepenuh hati, dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Aku akan ciptaan baru dan hidup bersama-Nya. Tak ada untuk menghinaku, puji Tuhan. Tak ada untuk menghinaku, puji Tuhan. Tak ada untuk menghinaku, puji Tuhan. Yes, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi kita semua, amin. Masa depan ada. Karena itu biar kita tetap yakin dan percaya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri, dan kita akan terima mahkota kemuliaan ketika Dia datang mendapati kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu
mengimani dan kami percayai setiap jalanmu, setiap rancanganmu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik bagi kami anak-anakmu. Umat percaya kepunyaanmu sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di akhir ibadah ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang hari ini tidak hadir Tuhan, Beni Dewi yang ke Malang karena orang tuanya mengalami kecelakaan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau sendiri yang menolong, Kau yang memberkati, Kau yang memulihkan orang tua dari Beni Tuhan, sehingga boleh disembuhkan, dipulihkan dan kembali beraktivitas, kembali beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Dan juga untuk Penny yang juga ada acara Tuhan, Kau yang tolong, Kau yang melindungi dimanapun hambamu berada. Dan juga yang lain yang mungkin kami tidak tahu Tuhan, Kau sendiri yang memberkati Tuhan. Dalam segala apapun masalah mereka, Tuhan Kau turut campur, Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati Tuhan rencana kongres tanggal 4 dan 5 Oktober ini Tuhan, untuk pemilihan Ketua Umum Sinode GKB Tuhan. Dialah yang terpilih, itu adalah yang terbaik yang daripada kami. Kami boleh berdoa Tuhan, kiranya Tuhan seorang pemimpin dihadirkan Tuhan untuk kami semua, setiap gereja, sehingga ada kepedulian terhadap gereja-gereja Tuhan. Sampai di pelosok-pelosok pun mereka boleh perhatian, sehingga yang terbaik, yang bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi semua untuk kepentingan kerajaan surga, sehingga gereja-gereja Tuhan yang bernaung di dalam bawah GKB Tuhan boleh dibangkitkan, sehingga musim penuaian ini jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Menjamah Tuhan juga anak-anakmu yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus oleh bilur-bilurmu menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kau berikan hikmat untuk anak-anak yang studi, yang sekolah, yang kuliah. Berikan kekuatan untuk yang bekerja, hikmat daripadamu turun. Kau memberikan pelanggan yang baru, yang baik Tuhan, untuk yang berusaha, yang berwira swasta, sehingga nyata benar penyertaan-Mu untuk orang-orang percaya, khusus untuk jemaat di GKB Sitoyoso. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap orang percaya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Bagi dia